Shalom. Lagi Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur karena sungguh Tuhan Yesus baik, amin. Kita semua merasakan Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, musim mulai berlalu, hari berlalu, bulan berlalu, tapi Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita serahkan hati kita nikmati setiap pujian ini bahwa Tuhan kita memang sungguh luar biasa. Tuhan kita yang memelihara kehidupan kita sampai pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama semusim berlalu, namun Kau pelihara. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan sama-sama, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas
bersama-sama kami sehati, kami yang di rumah, kami yang di ruang ibadah ini, kami memuji Tuhan dengan sebagai tanda respon kami Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan ini ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang percaya, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kita bersyukur atas kita usaha. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku.
Tapi menjadi pertanyaannya, apakah kita sayang kepada Tuhan atau tidak? Amin. Pasti semuanya sayang ya. Jadi kalau kita sayang kepada Tuhan, itu terwujud dalam kehidupan kita. Dan saat kita beribadah, kita menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Meskipun banyak masalah, banyak rintangan, ya, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama, meskipun di depan rintangan, tapi Tuhan selalu bersama kita. Bersama
Berkesempatan kembali belajar dari apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, karena kami tahu Engkau mengasihi kami, dan seringkali kami kehilangan arah dan kehilangan keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu siang hari datang kepada kami, dan kami boleh diteguhkan, dan kami boleh kuatkan untuk tetap mengarahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, ucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, karena zamannya Omikron jadi sedikit kita gunakan sarana yang ada yang bisa dipakai. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu ini. Amin. Ada banyak hal yang kita nggak paham, ya, tetapi kita harus masuk ke dalam peristiwa demi peristiwa dalam minggu ini, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana menolong dan menyertai kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ada banyak hal yang membuat kita kesulitan untuk memahami setiap peristiwa. Tetapi apapun peristiwa yang terjadi, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana, mendahului kita, mempersiapkan hari-hari yang dirancang buat kehidupan kita. Dan rancangan yang dirancang itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kembali coba kita lihat apa yang kita dengar dari firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu, yang terambil dalam Mazmur 112. Minggu lalu kita membahas bagian ini di mana diingatkan Tuhan bahwa kemakmuran atau prosperity atau keberkatan adalah sesuatu yang memang Tuhan juga mau dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki jangan sampai anak-anak Tuhan terjebak dengan itu semua, membuat mereka akhirnya salah fokus. Nah, salah fokus itu bisa membuat mereka gagal dengan sendirinya. Bukan Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita, tetapi seringkali kitalah yang menggagalkan berkat-berkat yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan. Kembali kita ulangi dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan, haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi Tuhan memang sudah menyediakan bukan hanya kehidupan kita, tetapi juga kehidupan anak cucu kita. Ini luar biasa. Tetapi coba perhatikan, pada ayat yang pertama Tuhan mengingatkan yang suka kepada segala perintahnya. Jadi Tuhan memang tidak pernah merancang untuk sesuatu yang buruk buat kita, tetapi seringkali kita yang menggagalkan rancangan Tuhan oleh karena kebodohan kita. Kita tidak mau memperhatikan perintah Tuhan. Kita lebih suka merasa diri kita lebih pandai dari Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan anak bungsu yang ketika datang kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, aku minta harta setengah dari hak waris yang kau sudah siapkan."
Bapaknya kasih kepada anak bungsu. Anak sulung tidak minta, anak bungsu yang meminta. Maka anak bungsu berasa dia mampu mengelola apa yang dia sudah minta itu. Dengan seluruh kekayaan, dengan harta yang begitu banyak, dia gunakan dengan cara yang tidak tepat. Sehingga akibat yang terjadi bukan kebahagiaan, bukan sukacita yang dia terima, tapi justru segala sesuatu yang mencelakakan dirinya sampai dia tidak mendapatkan dan menerima apa-apa. Dan kehidupannya menjadi sebuah kesia-siaan. Beruntung dia kembali kepada Allah dan Allah memulihkan kehidupannya. Amin. Dan juga anak yang sulung, sekalipun dia tidak menerima harta itu, hartanya ada di rumah bapaknya, tapi dia juga tidak menikmati apa yang bapaknya sediakan, dikarenakan dia tidak memperhatikan apa yang bapaknya inginkan. Dikatakan, aku mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan Bapa, tapi Bapa berkata, aku tidak minta itu. Aku tidak suruh kamu melakukan ini itu. Kamu bagus melakukan semua itu, tetapi bukan itu yang aku inginkan. Kita bayangkan kalau kita punya pembantu, ya kan, kalau pembantu kita begitu rajin, semua dikerjain, tetapi yang kita suruh tidak didengar. Dia kerja semaunya sendiri, dia kerja sesukanya sendiri. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar buat dia, tapi belum tentu benar oleh majikannya. Maka pasti ya bukan sesuatu yang menyenangkan buat majikannya, sehingga dia pun kehilangan sukacita. Dan ketika ada bungsu itu diberkati, dia bilang, kenapa aku tidak diberkati? Bukan tidak diberkati, semua kekayaan itu punya kamu, tapi kamu tidak bisa menikmati karena salah posisi. Jadi Tuhan pada prinsipnya tidak pernah mau kita kehilangan apa yang Dia ingin sediakan buat kita. Tetapi masalahnya kita seringkali kepo. Tahu kepo? Ya, kita merasa lebih pandai, lebih hebat dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Kita ngajarin Tuhan, Tuhan harusnya begini dong, Tuhan harusnya begitu. Ya, akhirnya stres sendiri, capek sendiri, kesel sendiri, marah sendiri, kecewa sendiri, putus asa sendiri. Kata Tuhan, salah siapa? Tuhan merancang yang terbaik buat kita. Amin. Maka waktu tadi dulu diingatkan satu ayat yang udah umum, ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Satu ayat yang sudah umum, yang sudah kita biasa mendengar, ya. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan katakan di atasnya, jangan kamu khawatir, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mengejar apa yang sebenarnya bukan yang paling hakiki, yang paling utama, tetapi justru itu yang dikejar, dan itu yang akhirnya mencelakakan kehidupan. Coba kalau dia rendah hati, dia mengambil sikap, Tuhan apa yang saya lakukan, Tuhan apa yang saya lakukan. Maka doa kita pada pagi hari bukan Tuhan berkati aku hari, bukan Tuhan apa yang saya lakukan hari ini. Job desk-nya apa? Kalau sudah dikasih job desk-nya, kerja kita lebih gampang, lebih terarah, hasilnya lebih terukur, betul? Dan kita juga lebih nyaman dalam hidup ini. Maka dikatakan jangan khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu apa yang kita lakukan? Ambillah sikap seperti seorang anak yang disayang oleh orang tua. Kalau kita jadi anak yang disayang sama orang tua, maka saya percaya tidak ada orang tua yang melalaikan anaknya, apalagi itu anak kesayangan. Maka segala sesuatu yang diperlukan itu pasti menjadi prioritas. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba kita lihat dalam Mazmur 127. Mazmur 127 mengingatkan kepada kita bagaimana Allah memperhatikan kita dan menempatkan kita sebagai pribadi kesayangannya. Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, artinya kerja terus, ya, dan makan roti yang diperoleh dengan sebab ia memberikan. Jadi kita menjadi kesayangan. Ambil posisi aja jadi kesayangan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan anak.
Semua kita anak. Tapi kenapa ada anak yang disayang dan ada yang tidak disayang? Apakah Tuhan pilih kasih? Saya percaya Tuhan tidak pernah pilih kasih. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Manusia merasa seolah-olah Allah tidak adil karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak membandingkan dirinya dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tidak mengintrospeksi apa yang menjadi bagian atau tugas peranan kehidupannya. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu yang membuat akhirnya dia hidup dalam tekanan, kekecewaan, marah. Itu terjadi pada anak sulung. Ketika dia kecewa dengan anak bungsu, kenapa Tuhan Engkau memperlakukan adikmu seperti itu? Dia sudah menghabiskan hartamu. Lalu Bapak, dia bilang bukan Tuhan, dia bilang Bapak, dia sudah menghabiskan hartamu. Dia sudah mempermalukan namamu, melakukan segala sesuatu yang kurang ajar, yang gak sopan, yang gak benar. Segala sesuatunya mempermalukan engkau. Tapi ketika dia pulang, kau sambut, tidak kau sambil. Kau peluk, tidak kau tendang, tidak kau usir, tapi kau bikin pesta, bikin perayaan. Sementara aku di rumah gak pernah dipestain. Anak sulung membandingkan dirinya dengan anak bungsu. Dia tidak membandingkan dirinya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menimbulkan kekecewaan. Dan banyak anak-anak Tuhan dalam gereja hidup dalam kekecewaan seperti itu dari hari ke hari. Berhenti dari sini. Arahkan hidupmu tertuju kepada Allah dan dirimu sendiri. Sadari bahwa kita ini dipilih secara khusus oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita punya moto di sekolah minggu dan sudah kita pakai beberapa kali di kebaktian umum juga. Ketika ditanya anak Allah, jawabannya anak Allah. Ulang ya. Saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Allah. Anak Allah. Saya mulia, saya dikasihi Allah. Kalau ini terus kita hidupi dan tahu dalam diri kita, maka kita tahu segala sesuatu yang kita perlukan selagi kita tidur, Tuhan bersiapkan yang terbaik, bahkan melampaui apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Seringkali yang membuat gagal itu ketika diri kita membandingkan. Orang tua kita udah siapin makanan buat sarapan anaknya di sekolah. Ketika anaknya sedang tidur, sudah gosokkan bajunya, rapi, siap dipakai, siapkan sepatunya. Tapi ketika sampai di sekolah, dia membandingkan dirinya dengan temannya. Dia membandingkan dirinya dengan temannya. Makanan temannya lebih enak ya, baju temannya lebih bagus, sepatunya lebih lucu. Dia tidak melihat apa yang sudah dia terima dari orang tuanya, bahwa orang tuanya memberi yang terbaik buat dirinya selagi dia hidup. Dia gak perlu cari makan sendiri, dia gak perlu gosok baju sendiri, dia gak perlu beli sepatu. Orang tuanya siapkan, harusnya dia syukuri, betul lah. Tapi karena dia sibuk membandingkan dirinya dengan teman sekolahnya, dia gak puas. Dia kecewa dengan makanannya. Dia lihat makanan temannya lebih enak. dia lihat baju temannya lebih bagus. Dia lihat sepatu temannya lebih lucu. Dia kecewa. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan ada dalam posisi ini di gereja. Dia lihat kepada temannya, akhirnya dia frustasi. Padahal kita sama. Kita adalah anak kesayangan Tuhan, amin. Dan Tuhan gak pernah pilih kasih. Ambil sikap diri kita yang paling penting, akan menentukan bagaimana Tuhan akan memperlihatkan segala sesuatunya yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Kalau kita ada dalam posisi seperti itu, hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kegirangan. Nggak akan ada sungut-sungut, nggak akan ada marah, nggak akan ada kecewa. Kenapa muncul kecewa, kenapa muncul marah, kenapa muncul sungut-sungut? Itu karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan yang lain.
Selain dengan yang lain, kita suka membandingkan diri kita dengan masa lalu kita. Sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan. Kita suka bandingkan. Orang Kristen katanya Kristen penuh kasih, penuh perhatian, tapi ternyata saya nggak dikasih, nggak diperhatiin. Sementara teman-teman saya yang geng sama-sama begini, tahu sama-sama mabok, ya sama-sama judi, tahu begini, ngegaplek, gitu. Sama-sama nongkrong, gitu ya. Kayaknya lebih peduli gitu, ya, lebih peduli gitu. Jadi kita akhirnya sibuk membandingkan dengan kehidupan kita yang lama tanpa kita memfokuskan kepada apa yang Tuhan sedang rancangkan kepada kita pada kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang membuat kita gagal. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, berhenti dari bersungut-sungut, berhenti dari marah, berhenti daripada kecewa kepada keadaan dan kenyataan yang kita sedang alami, lalu mulai ambil fokus. Tuhan, aku mau menjadi anak kesayangan. Aku mau memperhatikan apa yang Engkau perintahkan dan mendengar baik-baik apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup saya. Sebab kalau itu terjadi, percayalah kehidupan saudara akan melihat satu perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Apapun situasi keadaan, tidak membuat engkau menjadi kecewa, frustasi, marah dan sebagainya. Tapi engkau bisa melaluinya dengan nyaman. Dengan nyaman. Karena itu mahal harganya. Nggak bisa dibeli mau berapa banyak pun uang kita. Kalau nggak ada damai, nggak ada kenyamanan. Kemarin saya dengar sedikit kesaksian Bapak Ahok, cerita bagaimana 2 tahun di Makobrimob nggak pernah lihat aspal. Ya, tetapi justru di dalam Makobrimob badannya jadi subur, sehat, ya sehari bisa 200 kali push up. Sekarang udah nggak pernah lagi setelah keluar, ya, karena dulu waktunya banyak dan sebagainya, banyak baca buku sampai menulis buku dan sebagainya. Dia katakan, kenapa saya bisa tenang dan bisa menikmati? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran tinggal dalam hati saya. Saya beroleh kasih karunia. Itu mahal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita terjebak dengan kenyataan. Tubuh kita sakit, fisik kita lemah, keuangan kita lagi morat-marit, pekerjaan kita nggak jelas dan sebagainya. Sesuatu yang membuat kita bingung. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan memilih kita. Kita adalah anak kesayangannya. Ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran tinggal dalam diri kita, dan kita bisa menikmati situasi yang sekarang kita harus jalani. Sekali lagi, situasi yang harus kita jalani. Alangkah baiknya kalau saat ini atau kita pernah ada dalam posisi terpuruk. Tahu terpuruk? Terpuruk itu artinya kita ada dalam posisi paling bawah. Udah gak bisa lagi ke bawah karena sudah terpuruk. Kalau orang jatuh, terpuruk, tahu ya, rebah artinya sudah menyentuh tanah, udah gak bisa ke bawah lagi. Betul gak? Mentok kan? Satu-satunya apa? Pilihannya. Satu-satu pilihannya adalah ke atas, betul gak? Tapi kalau kita tidak pernah menyentuh bawah, kita masih merasa nggak perlu naik dong, karena belum terpuruk. Tapi kalau sudah kita menyentuh sampai kepada dasar, maka posisinya itu tinggal tunggu waktu lain. Saya ada kesempatan semalam melihat sepotong film bagian akhir, dan saya menemukan satu cara seperti bahasanya itu seperti orang terapi dari ketakutan. Dalam diri orang itu punya potensi besar, tetapi dia ada dalam situasi yang selalu gak jelas. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan satu situasi yang menekan dia sampai paling dasar, dia menemukan siapa dirinya, dan dia bisa berdiri dan menjadi seorang yang menang. Nah, ini sesuatu yang harus kita temukan dalam diri kita,
bahwa pada dasarnya semua kita adalah ciptaan Tuhan yang hebat. Amin. Dan Tuhan punya rencana dari karya keselamatan yang diberikan kepada kita. Yang membuat gagal adalah karena kita tidak mau mencari apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena di balik setiap perintah itu selalu ada janji. Kita seringkali terprovokasi hanya memastikan janji Tuhan, tetapi tidak mau memperhatikan perintah Tuhan. Apa yang membuat kita bisa diberkati? Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 6 yang kita baca tadi, bahwa segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Itu kan janji. Apa yang menjadi perintah? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul? Seringkali kita hanya kejar yang ditambahkan. Mana Tuhan, mana? Tapi bagian perintah enggak kita perhatikan. Mari kita lihat dalam Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yosua dikatakan sebagai pemimpin muda yang ditugaskan untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan di sini Yosua diberikan sebuah pesan bagaimana pada akhirnya dia akan mampu membawa dirinya dan bangsanya memenuhi keinginan Allah, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian, satu tempat yang memang sudah disediakan, disiapkan oleh Allah sendiri. Hanya perlu dilakukan bagiannya mereka, yaitu masuk. Tugas mereka adalah masuk. Tuhan sudah siapkan tempat itu, dan mereka tugasnya adalah masuk untuk mengambil. Jadi harus diperhatikan cara Tuhan memberkati kita. Itu berbeda dengan cara dunia. Dunia maunya kita mengejar, tetapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa semua keberkatan itu sudah disiapkan. Tugas kita adalah melakukan bagian kita dengan tepat, seperti yang Tuhan sampaikan. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian pernah bermain mencari telur Paskah. Ketika guru-guru sekolah minggu mempersiapkan telur-telur Paskah pada hari Paskah, lalu kemudian memberitahu kepada mereka, kepada anak-anak sekolah minggu, ayo cari, ya telurnya ada di sekitar ini. Yang paling banyak akan mendapat hadiah. Telurnya ditaruh di mana sama guru-guru? Disembunyikan. Tapi ada juga yang diperlihatkan. Tapi ada anak-anak yang nggak perhatikan dengan baik, sehingga yang terlihat kadang-kadang tidak diambil, padahal kelihatan. Dicari di tempat yang bahkan ada yang keluar dari arena, padahal udah kasih tahu carinya di sini aja ya, ada di sini nggak jauh-jauh. Oh, dia cari keluar, sehingga akhirnya dia akan menemukan sebagaimana yang seharusnya. Biasanya guru-guru akan kasih clue, ya kan? Ada dekat sini, tempatnya di sini, ya. Bentuknya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Hanya perlu kita perhatikan dengan baik. Maka kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua ayat 7. Pasal 1 ayat 7 katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tugasnya dikatakan di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi berkat itu sudah disiapkan, sudah disediakan. Hanya perlu sikap hati kita untuk mengambilnya, menerimanya. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan. Tetapi kalau kita fokus, kita percaya kepada apa yang Allah katakan, perintahkan untuk kita kerjakan, maka kita akan mewujudkan yang Allah janjikan. Amin. Amin. Mari kita belajar untuk memperhatikan apa yang menjadi perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Pelajari Alkitab itu bukan buat jadi pendeta. Mempelajari Alkitab bukan membawa kita menjadi seorang pengkhotbah, bukan menjadi seorang pendeta atau rohaniawan, bukan. Membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, membawa kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka saya sangat menyayangkan kadang-kadang ada orang disuruh sekolah Alkitab merasa, waduh dia takut jadi pendeta, nanti disuruh jadi pendeta. Nggak ada urusan. Jangan masuk kepada cara berpikir yang salah. Kita kalau sekolah Alkitab itu tujuannya, waktu saya sekolah Alkitab tujuannya adalah saya mau mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadi sudut pandang yang dari luar itu perlu saya dengar. Kalau saya baca sendiri kadang-kadang saya ngerti, kadang-kadang saya nggak ngerti. Bisa nggak saya mempelajari sendiri? Bisa. Tetapi ketika saya mendengar dari yang lain, saya mendapat insight, saya mendapat sudut pandang, saya mendapatkan pertajaman dari apa yang saya baca. Jadi penting sekali kita mendengar, seperti kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita sudah baca ayat ini. Kalau yang membaca Alkitab tahun lalu, sepanjang tahun sudah membaca ayat-ayat ini karena sudah baca satu kitab. Betul nggak? Kalau yang baca sekarang belum sampai, baru sampai Keluaran. Jadi belum nyampe, tetapi waktu kita nanti baca, kita akan dapat pertanyaan lagi. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Amin. Nah, jadi perhatikanlah hal-hal seperti ini menjadi penekanan buat kita. Ya, lalu kemudian yang berikutnya waktu kita membaca, kita menemukan juga kata merenungkan firman Tuhan. Nah, waktu kita membaca kata merenungkan firman Tuhan, di situ kadang-kadang ada orang maunya begini, ya seperti yang saya lakukan, kamu lakukan. Setiap orang punya cara berbeda, cara belajar yang berbeda. Ya, ada orang sudah belajar, dia dia sudah SMA, dia mungkin nggak perlu belajar sampai terlalu detail pelajaran yang SD. Ya, rasanya tadi saya tanya anak kelas 4, kelas 5 tentang 2 tambah 2, mereka jawab semua kompak 4. Ya, saya nggak tahu orang dewasa sekarang ditanya 2 tambah 2 jawabannya berapa? Iya, iya. 2 tambah 2 kan kita tahu sama-sama sepakat itu 4, betul nggak? Jadi di situ karena sudah hafal dalam pikiran kita, ya tinggal kita renungkan, lalu kita bisa plesetin tuh, ya kan? Bisa plesetin dengan banyak variasi, ya
bisa 2 tambah 2, bisa 4 kali 0, 4 kali 0, 4 tambah 0. Kalau 4 kali 0 dapat 0 ya, 4 tambah 0 gitu ya. Nah, jadi variasi, angkanya tetap belakangnya 4, 3 tambah 1 jadi 4 dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada orang-orang yang terus belajar firman Tuhan. Kita akan menemukan banyak hal yang berkembang saat kita membaca. Jadi jangan cepat puas. Ya, jangan merasa sudah ke gereja sekian lama terus merasa sudah berhenti. Enggak. Saya rasa di sini saya gembalakan 25 tahun. Ya. Jadi saya masih terus belajar sampai hari ini. Ya, saya ngajar di sekolah minggu sejak saya SMP. Jadi penolong di sekolah minggu. Ya, saya sudah bantu-bantu. Nah, di sekolah minggu saya sudah belajar Alkitab, membaca Alkitab, ayat hafalan, ya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa ini tidak akan pernah selesai sampai kita selesai dalam kehidupan kita. Kita masih terus mencari apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau dikasih nafas dalam hidup ini artinya masih ada tugas. Kalau sudah tidak ada tugas, seperti Henok suruh pulang, Henok diangkat. Elia sudah tidak ada tugas, kasih ke Elisa, Elia pulang. Ya, Yesus diangkat, tugasnya diserahkan kepada murid-muridnya. Artinya tugas itu akan berlanjut sampai seluruh rencana Tuhan digenapi, yaitu dunia ini dan segala isinya itu akan binasa. Saudara boleh percaya boleh tidak. Ya, walaupun kita mengatakan bahwa banyak para ahli geologi mengatakan akan terjadi pembunuhan daripada bumi ini, ya, karena ozon yang bolong, ya, sinar matahari yang begitu panas, lalu menembus mencairkan air di kutub utara, kutub selatan, lalu terjadi banjir besar dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah meteor yang jatuh dari atas segede gunung dan menghancurkan bumi. Saya nggak tahu. Ya, tetapi Alkitab mencatat langit dan bumi akan lenyap. Jadi saudara boleh percaya boleh tidak, tapi Alkitab sudah mencatat. Ya, kapan selesainya? Saya nggak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan sudah menyiapkan langit baru dan bumi baru. Tuhan menyiapkan apa? Tinggal kita ada di sana atau tidak. Jadi perjalanan kita di kehidupan ini itu hampir sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah disiapkan tanah Kanaan. Seperti Yosua memimpin bangsa Israel, sudah dekat masuk, tinggal masuk nyebrang sungai Yordan masuk ke Kanaan. Saya pernah sampai di sana ditunjukin, itu perbatasannya Pak. Kalau sudah keluar dari situ, perbatasan itu sudah masuk ke Libanon. Hanya sungai Yordan. Ya, walaupun hanya nggak bisa diseberangin, harus dibelah oleh Yosua. Mereka jalan di atas daratan tanah kering yang dikerjakan oleh tangan Tuhan yang terjadi. Nah, jadi Tuhan bawa kita lewat Yesus, kita dibawa masuk. Sudah siap. Sekarang tinggal kita yang sudah di dalam perjalanan ini masuk lebih lanjut sampai kita tiba di dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah yang mulia. Amin. Oleh sebab itu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jalanin aja hidup ini dengan percaya bahwa yang ada sekarang ini adalah sesuatu yang secukupnya. Katakan secukupnya. Jadi kalau dikasih banyak itu bukan untuk diri sendiri. Ada banyak orang yang harus ikut bersama-sama dengan kita. Bukan berarti kalau kita lalu cuek, enggak. Karena Tuhan percayakan dan titipkan untuk kita dipakai jadi berkat dan menolong orang lain. Amin. Amin. Yang paling penting buat kita hidup itu secukupnya. Ya. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada tantangan. Mari kita lihat bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasal 16. Ini peristiwa yang terjadi 2 minggu setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, mereka harus belajar sebuah pengalaman yang harus kita juga pelajari. Setelah kita keluar dari kehidupan kita di masa lalu, maka Tuhan membawa kita dalam satu perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu surga yang kekal.
Nah, harus diperhatikan di ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, hari ke-15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba. Supaya apa? Supaya dicoba, diuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi makanan ini adalah sarana pengujian. Lalu kemudian dikatakan pada hari yang ke-6 apabila mereka masak dibawa mereka pulang, maka di bawah itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Jadi apa yang kita ucapkan Tuhan dengar loh. Jangan main-main. Ya, sebab apalah kami, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami kamu sungut-sungutmu itu, tapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sesudah Harun berbicara dengan segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tuhan berbicara. Kemudian ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu, dan embun itu menguap. Pada permukaannya tampak sesuatu yang halus, sesuatu yang bersisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Di padang gurun punya harta juga gak ada guna, betul? Gak ada air mati, gak ada makanan jadi makanan dan air cukup. Betul nggak betul? Hidup ini juga sama, nggak usah terlalu kepo. Ya, kalau Tuhan mau kasih kaya gampang, nggak usah terbebani, karena semua yang diberikan itu tujuannya adalah untuk memberkati. Yang paling penting dengerin Tuhan mau. Bangsa itu dipesenin, ambil mananya 1 hari 1 kali secukupnya, tidak buat kalau buat besok itu artinya pelanggaran karena kartu kuning. Nah, bangsa ini gak dengar, udah dipesenin, ambil secukupnya buat 1 keluarga untuk hari ini. Jangan simpan buat besok. Besok itu sudah mereka simpan, takut. Yang terjadi apa? Makanannya berulang, busuk, nggak bisa dimakan. Tuhan marah gak? Marah, kecewa. Baru urusan makanan, lu udah gak denger. Terus dipesan lagi, hari ke-6 ambil 2 kali, hari ke-7 jangan keluar dari rumah.
makanan hari ke-6 yang double ini itu nggak akan busuk dan bisa dimakan buat hari ke-7. Hari ke-7 jangan keluar dari rumah. Yang dilakukan bangsa Israel apa? Sebagian orang keluar dari rumah. Jadi perhatikan baik-baik. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi siapa yang mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang akan membedakan. Berapa lama Tuhan kasih makan roti? Berapa lama Tuhan kasih makan makanan? 1 tahun? 2 tahun? Mari kita lihat ayat 35. Berapa lama? 40. Kira-kira kalau kita kerja di dalam hidup nih, ya, kerja umur kita 20 tahun mulai kerja sampai kepada usia 60 tahun kerja hanya untuk makan. Itu karena kita, itu karena Tuhan pelihara kita. Sanggup gak Tuhan pelihara kita? Sanggup. Bangsa Israel ini bukan orang sedikit. Ini jutaan orang. Jutaan orang dikasih makan selama 40 tahun. Lalu tiap hari. Oh, luar biasa. Jadi saya mau pastikan apa yang saya sampaikan minggu lalu dipertajam pada hari ini menjadi sebuah pegangan kita untuk memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan lebih penting daripada apa yang kita mau kejar dari semua harapan, impian, cita-cita dan keinginan kita. Amin. Amin. Harapan, keinginan, cita-cita, apakah itu baik? Baik. Tetapi harapan, keinginan, cita-citanya harus seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasalnya yang ke-121 tadi, yaitu mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Harapan, keinginan, cita-cita hanya satu, menjadi kesayangan Tuhan. Udah gampang hidup ini. Ini harapan, cita-cita, pengen ini, pengen. Itu mah gak usah ditanya, disediain. Lalu nggak amin. Kalau dunia ngajarin kita nggak gitu. Apalagi kalau orang-orang ikut multi level, ya kan? Orang-orang ikut motivator, orang-orang yang ikut training-training apa yang disebut dengan impian. Wah, nggak begitu. Ya. Wah, ini harus dicapai, ini dicapai. Saya bilang, kita bisa munculkan itu, tetapi harus muncul dari hati Allah, bukan karena keinginan kita. Yusuf bisa naik sebagai seorang pemimpin di Mesir itu karena dia mendapatkan hati Allah. Ada pesan yang disampaikan. Ini harus beres sebagai anak Tuhan kita di sini. Akan menolong kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia ini. Karena kalau enggak, kita akan capek kejar sesuatu yang sia-sia, yang sebenarnya Allah sudah sediakan gitu. Amin. Nah, kalau kita sudah mempercayai hal itu, biarlah kita boleh tetap tinggal dalam iman, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan kita berdiri bersama dan kita kembali membaca di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua tadi sebagai renungan firman Tuhan buat kita, bahwa kita mau menjadi harta kesayangan yang terakhir. Mazmur 127 ayat yang kedua.
Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Biarlah kita menjadi kesukaan Tuhan dan percayalah Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Saya punya ayat hafalan yang saya taruh sejak saya muda, itu di Mazmur pasalnya yang ke-37. Saya mau bacain buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Dan itu kata serahkan itu muncul ketika kita menemukan di ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Tuhan akan menolong dan memberkati kita yang percaya dan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Katakanlah satu pujian, yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin menjadi nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Mulai dari saat ini kita mau mempercayai bahwa kita punya Allah yang memelihara kita, yang memanggil dan menyelamatkan kita, dan Dia berkata Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau bangsa Israel terpelihara 40 tahun lamanya, maka percayalah perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini pun akan terpelihara dengan aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana. Diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada ternilai harta milikku. Keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara yang tak ternilai bagiku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kita bisa menikmati kebenaran pujian ini jika kita berkata kepada Tuhan, yang kuingini hanya Engkau Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita ditanamkan banyak cita-cita. Saya pun memiliki begitu banyak keinginan, impian dan harapan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, saya menemukan bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari saya adalah hubungan yang melekat dengan Dia. Sementara segala sesuatu yang saya inginkan sudah disiapkan dan akan diberikan tepat pada waktunya. Diberikan tepat sesuai dengan kapasitas,
supaya saya tidak menjadi kecewa, supaya saya tidak menjadi gagal, supaya saya dapat menghargai, supaya saya dapat mensyukuri setiap pemberian yang terbaik dari Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan gagal karena mereka tidak terfokus kepada kebenaran, bahwa yang ada dalam dunia ini sementara. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak berjuang, bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan. Karena Kanaan yang disediakan oleh Allah kepada bangsa Israel dengan janji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu memang sudah disediakan. Tapi mereka harus menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka. Mereka harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah menyertai mereka. Mereka harus menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan mereka dengan sungguh-sungguh percaya. Tidak kecut hati, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecewa. Karena dalam perjalanan, orang tua dari mereka yang mau masuk dalam tanah Kanaan ini baru saja 2 minggu keluar dari tanah Mesir, mereka sudah bersungut-sungut. Sepanjang jalan mereka bersungut-sungut. Sepanjang jalan mereka marah, sampai Tuhan harus membawa mereka berputar 40 hari hanya untuk mempersiapkan generasi baru masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari siapkan hati supaya kita memimpin keturunan kita, memimpin keluarga kita, memimpin generasi kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dimulai dengan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dimulai dengan sikap kita yang menghormati perintah Tuhan, menghormati ketetapan-ketetapan Tuhan, menghormati peraturan-peraturan Tuhan, dan sikap iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi kesayangannya. Kita percaya Dia menuntun langkah kita dan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana janjinya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Jadi siapkan diri, sambut apa yang Allah sediakan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Naikkan pujiannya sekali lagi. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya.
memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Demikianlah kerinduan kami. Mohon penyertaan-Mu dan perkenan-Mu. Turunkan belas kasihan-Mu atas kami senantiasa, untuk kami mempercayai bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau menuntut setiap langkah perjalanan iman kami. Engkau yang telah memilih dan menyelamatkan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau terus menuntut kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, melihat indahnya hari, indahnya kehidupan, dan bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Bapak. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak kenyataan yang tidak sesuai harapan. Ada begitu banyak tekanan dalam hidup yang harus kami hadapi dan kami jalani. Ajar kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Tolong kami untuk memperhatikan apa yang menjadi bagian kami. Setiap perintah menjadi kesukaan kami. Peraturan dan ketetapan yang Kau buat menjadi gairah untuk kami melakukannya, mentaatinya, menghormatinya. Taruh dalam hati kami kerinduan membaca firman-Mu, merenungkannya, memperhatikannya, dan mentaatinya. Roh Kudus tolong kami, karena kami percaya masa depan sungguh ada, dan harapan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak akan dipermalukan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa gelombang ketiga yang diprediksi oleh pemerintah itu sudah tiba dengan virus Omicron, ya, satu virus yang lebih kecil daripada COVID-19, lalu diikuti dengan Delta, tipikal Delta, dan yang sekarang itu yang lebih kecil disebut Omicron. Ya, memang tidak terlalu berbahaya kalau kondisi tubuh kita tidak punya masalah, ya, tidak punya komorbid. Ya, tetapi kalau yang punya komorbid itu agak sedikit riskan, itu katanya, karena dia bisa merusak bagian-bagian organ yang kondisinya lemah. Nah, jadi yang paling diperhatikan pemerintah bukan di situ. Yang diperhatikan pemerintah itu kalau terjadi gelombangnya itu bersamaan, ya, vitamin, obat ataupun rumah sakit tidak bisa handle, itu yang menjadi kendala. Ya, kalau semuanya berlangsung dengan baik tidak masalah. Ya, tapi kalau lonjakan terlalu tinggi dan tidak bisa terhandle itu menjadi masalah. Oleh sebab itu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang bisa kita lakukan pada bagian kita. Amin. Ya, prinsipnya kalau kita memang merasa ada bagian tubuh gak nyaman, ya, istirahat. Lalu kemudian kalau badannya agak panas, minum paracetamol, ya, ya mereknya banyak, ya, kemudian sama vitamin.
ya itu saja. Ya itu akan proses pemulihan lebih cepat. Ya, nggak usah terlalu takut, tetapi aware saja. Ya, nah saya rasa itu yang saya perlu bantu ingatkan. Walaupun saya percaya semua sudah dengar, tapi tugas gereja salah satunya adalah membantu pemerintah dalam menginformasikan hal-hal yang penting. Ya, jadi tidak dianggap gampang, tapi juga jangan sampai itu dalam ketakutan. Yang kedua, pengumumannya minggu depan Ibu Pendeta Lim Syarif Jana akan menyampaikan ketua-ketua tempat ini. Nanti akan minta tolong sama Ibu dibawa kemana, diculik kemana. Ya, jadi biar kita setia, boleh lebih belajar lebih banyak dari apa Tuhan yang ada. Ya, kemudian berikutnya aktivitas pemuda tetap seperti biasa. Kita akan ada kelas di jam selesai ibadah. Ya, kalau kita selesai 2 kita semua ya kurang lebih ya setengah jam kita kumpul sama-sama, siaran bersama, memperlengkapi anak-anak muda. Ya, saya rasa itu yang saya bisa tambahkan. Tidak ada yang lain ya, mereka. Oh ya, doa hari Selasa, Rabu dan hari Jumat. Ya, Rabu dan Jumat. Ya, yang buat Bapak Ibu Saudara yang bisa ikut dalam doa Rabu dan Jumat. Ya, nanti akan dihubungin. Ya, ada di grup, nanti akan disampaikan linknya, jadi bisa online. Ya, ikut doa bersama-sama. Ya. Oke, saya rasa itu kalau nggak ada yang lain. Oh ya, sama sekolah minggu ya. Itu anak-anak masih belajar hari Sabtu, ya Mandarin maupun musik. Ya, Tuhan berkati. Ada banyak yang nggak datang nih, yang sakit. Ya, Ibu Nusia kakek sakit. Katanya Pak Amadi jadi ikut harus jaga. Mungkin Pak Hendra juga ada satu keluarga ya, Pak Hendra, dia apa semua Murita itu mungkin jaga-jaga untuk tidak bisa hadir. Ya, ada beberapa keluarga yang minggu lalu saya dapat infonya, saya teleponin mereka juga, dan itu karena Omikron. Ya, ada beberapa yang pulih, ada beberapa yang masih sakit ya. Ada Edwin 2 hari yang lalu baru dapat kabar positif gitu ya. Itu situasi yang ada. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Ada yang mau doakan? Semua baik? Ya, si Tuhan. Ya. Iya, buat Pak Ahmad ya. Oke, yuk kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua saudara kami yang saat ini terpapar Omikron dimanapun berada. Tuhan tolong pulihkan, baik untuk keluarga dari Devani, keluarga daripada Edwin, dan juga keluarga daripada Petrus. Tuhan tolong agar mereka semua sehat, pulih ya, dan berkati mereka dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Juga saudara kami hamba Tuhan yang ada di GSIA secara khusus di wilayah 2, Tuhan tolong wilayah 3 di PPD 2, Tuhan tolong agar semua boleh sehat kembali, sembuh kembali, dan Tuhan berkati juga dalam persekutuan doa bersama jam 4 sore di seluruh GSIA di DKI 2 ini. Tuhan, biarlah Tuhan tolong agar semua boleh bersehati dan terus berdoa satu dengan yang lain. Kami berdoa bersehati untuk saudara kami yang tidak hadir karena sakit yang kami dengar, baik Ibu Nyungsiang, Tuhan tolong juga untuk keluarga Pak Hendra, Bu Rita, Bu Ria, Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah kami terima pada hari ini. Kami boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan menolong kami sekalian. Tuhan terus pulihkan kesehatan dari Pak Untung, juga Pak Ahong, Bu Syokri. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, dan biarlah tangan kasih-Mu menjamah mereka sekalian. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan juga menolong untuk rangkaian ibadah kami selanjutnya, baik untuk pertemuan pemuda sebentar maupun doa hari Rabu dan juga hari Jumat, serta pelatihan anak-anak sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu.
juga kebaktian umum minggu depan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bersahati berdoa untuk bangsa kami Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, menyerahkan Pak Jokowi dan seluruh jajaran aparatur yang memerintah bangsa ini, baik yang di eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan menolong mereka, munculkan hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan yang ada di sana untuk mereka menjadi terang dan garam. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana pun berada, untuk terus memancarkan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Banyak mujizat terjadi, banyak kesembuhan terjadi, banyak pemulihan terjadi di saat-saat seperti ini. Kami percaya Tuhan, teknologi yang ada menjadi sarana yang dipakai untuk menjangkau, menyelamatkan, dan memulihkan banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini membutuhkan dukungan doa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah, mari taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, membutuhkan jawaban doa, membutuhkan pertolongan. Aku percaya bahwa Engkau akan menolong, menjawab doa-doa dan harapan yang sedang aku hadapi. Aku percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Aku percaya tubuhku yang sakit disembuhkan. Aku percaya Engkau akan memelihara, menolong segala kebutuhanku. Aku percaya akan segala sesuatu yang aku perlukan. Dan aku percaya Engkau akan memberkati dengan berkelimpahan. Aku percaya akan penyertaan dan kasih-Mu atas kehidupan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, Kau yang telah taruh tanganmu di dada, percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doamu, percaya bahwa Tuhan akan menolong, percaya Tuhan telah menjawab dan akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kasih karunia dan berkat Tuhan atas kehidupanmu, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dinyatakan atas kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang wajahnya atas setiap kita yang percaya dan mengasihi akan Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kau hidup terus melekat dengan Dia. Percaya akan kasih-Nya, percaya akan penyertaannya, percaya akan pertolongannya, percaya akan belas kasihannya, percaya akan berkat-berkatnya. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita orang sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan tangan terangkat, penuh dengan hormat dan syukur, katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu, karena Kau disukakan, dimuliakan sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah Engkau yang kekal, ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Satu dengan yang lain, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin.